USB, Universal Serial Bus, ya kan? Anda pasti sudah tahu apa itu USB dan Anda pasti sudah tahu bahwa USB bisa dipakai untuk mentransfer data, ya kan? Tapi tahukah Anda bahwa USB yang Anda pakai selama ini kemungkinan besar bisa jadi salah? Loh, kok bisa? Yang saya maksud di sini bukan tentang salah atau kebalik memasang USB, tetapi tentang USB yang dicolokin ke port yang salah, yang mengakibatkan transfer speed atau pengisian daya menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya. Meskipun mencolokkan ke USB ke lubang mana saja tetap bisa terdeteksi dan tetap bisa dipakai, akan tetapi bukan berarti kinerjanya akan menjadi maksimal. Bisa jadi pengisian dayanya lama, transfernya tidak secepat spesifikasi, atau bahkan device yang dicolokin tidak bisa hidup karena power delivery-nya tidak sesuai. Maka dari itu, kita mesti tahu fungsi dan spesifikasi dari jenis-jenis USB yang ada di laptop atau PC kita. Entah itu tentang seberapa besar bandwidth maksimal yang bisa dialirkan dan seberapa besar watt maksimum yang bisa dihandle. Biasanya di laptop atau PC kita pasti terdapat beberapa lubang USB, ya kan? Dan biasanya warnanya itu berbeda-beda. Dan meskipun seumpama warnanya itu sama, pasti ada logo yang seperti ini, yang seperti ini, atau yang seperti ini di sebelahnya. Pada dasarnya pewarnaan USB dan juga logo USB ada standarisasinya. Hanya saja pabrikan suatu perangkat terkadang mengabaikan standar yang berlaku. Maka tak jarang ditemukan perangkat yang memiliki port USB yang warnanya hitam semua atau putih semua, padahal transfer speednya berbeda-beda. Mungkin karena alasan estetika atau mungkin alasannya ke arah males mungkin ya. Jadi Anda harus tahu sebenarnya perbedaan warna dan logo itu ada hubungannya dengan transfer speed dan power delivery yang bisa dialirkan. Dimana kasusnya mirip seperti sepupu saya, ya kan? Dia punya harddisk eksternal tapi dicolokinnya ke port USB yang low speed. Sedangkan mouse sama keyboardnya itu dicolokinnya ke USB yang berwarna biru, yang super speed. Sebenarnya masalah sih nggak ada ya, dan tetap bisa dipakai. Tapi pentransferan filenya yang akan menjadi tidak secepat yang seharusnya. Hal ini membuat saya ingin menjelaskan tentang makna warna dan logo yang ada pada USB dan motherboard yang mana itu berbeda-beda. Nah, yang pertama ada USB yang berwarna hitam atau berwarna putih. Secara umum USB yang berwarna hitam atau berwarna putih merupakan USB yang paling lambat. Biasanya warnanya hitam sih. Jarang sih yang warnanya putih, kecuali itu casing-casing yang jadul banget itu baru menggunakan port yang berwarna putih. Ya, untuk sekarang warnanya kebanyakan sih hitam. Untuk USB yang paling lambat. Paling lambat di sini yang saya maksud adalah kecepatannya itu 480 megabit per second. Loh, itu kencang dong 480. Ya, ini bit bukan byte. Kalau dikonversi menjadi byte, ini hanya mencapai 60 megabyte per second untuk transfer speednya. Tapi untuk yang ada di PlayStation 2, Anda tahu kan PlayStation 2 itu apa? Itu jauh lebih lambat lagi, hanya mencapai kecepatan di 12 megabit per second. Atau jika digunakan untuk mentransfer file, itu hanya mencapai di 1,5 megabyte per second. Sangat lambat sekali kan? Makanya kalau PS2 yang menggunakan harddisk eksternal yang dicolokin ke USB, itu biasanya loadingnya jauh lebih lambat dari PS2 yang memakai kaset, meskipun kasetnya itu kaset bajakan. Itu karena USB pada PlayStation 2 itu hanya mendukung USB 1.1, sedangkan yang terendah yang digunakan saat ini adalah USB 2.0 yang memiliki kecepatan 40 kali lipat dari USB 1.1. Itu juga sebabnya USB 1.0 dan USB 1.1 tidak diberi istilah apapun, sedangkan USB 2.0 diberi istilah USB high speed. Nah, meskipun USB yang berwarna hitam atau putih ini sangat jadul atau lambat pada zaman sekarang, tetapi masih banyak laptop dan motherboard yang menyediakan port ini, terutama pada motherboard PC ya. Nah, fungsinya itu bukan khusus untuk mentransfer file atau peripheral yang haus akan bandwidth, tetapi itu berfungsi untuk mencolokkan peripheral standar seperti mouse ataupun keyboard. Makanya biasanya disediakan hanya ada dua di belakang untuk mouse
dan keyboard, dan 2 di bagian depan untuk gamepad atau headset. Setelah USB yang berwarna hitam tadi, ada juga USB yang berwarna biru, entah itu biru tua ataupun biru muda. Untuk komputer dan laptop jadul ya, bisa dibilang agak jadul, mulai dari keluaran Intel Ivy Bridge yang pada Intel generasi ketiga, biasanya USB yang berwarna biru tua ini sudah ada, meskipun hanya 1 atau 2 port saja ya di setiap PC atau laptop. Itu biasanya ada pada motherboard Q65 dan seterusnya. Kalau untuk motherboard H61 itu tidak ada ya. Nah, untuk USB biru tua ini merupakan USB 3.0 atau dengan istilahnya adalah USB Super Speed. Sekarang namanya sudah USB 3.1 Gen 1 dan dirubah lagi menjadi USB 3.2 Gen 1. Yaitu memang sangat membingungkan. USB 3.0 memiliki transfer speed di maksimal adalah 5 gigabit per second, atau jika digunakan untuk mentransfer file itu mencapai maksimal di 625 megabyte per second. Jadi USB biru tua ini memiliki kecepatan 10 kali lipat dari USB yang berwarna hitam ya. Nah, untuk USB yang berwarna biru muda, transfer speednya bisa mencapai 10 gigabit per second. Makanya port USB biru muda ini jangan dipakai untuk mouse atau keyboard. Ini cocoknya dipakai untuk colokin SSD eksternal, baik itu SSD SATA maupun NVMe. Karena transfer speednya sudah melebihi transfer speed dari port SATA yang hanya mencapai 6 gigabit per second, yang pada prakteknya itu adalah di kisaran 550 megabyte per second. Jadi jika kita memiliki harddisk eksternal atau flashdisk atau card reader yang memiliki colokan berwarna biru, usahakan juga dicolokin ke port yang berwarna biru supaya transfer speed yang diperoleh jadi maksimal. Bahkan ya, sudah banyak sekarang ada webcam dan capture card yang membutuhkan USB yang berwarna biru untuk mendapatkan kualitas terbaiknya. Setelah USB yang biru tadi, ada juga USB yang berwarna merah, yang mana speednya ada yang 10 gigabit per second dan ada juga yang sampai 20 gigabit per second. Untuk perangkat yang bisa memanfaatkan speed sampai 20 gigabit per second ini sangat jarang sekali ya. Bahkan SSD NVMe saja hanya mentok di USB 10 gigabit per second, dan itu pun harganya mencapai 2 jutaan lebih untuk enclosure-nya saja. Belum lagi harga SSD-nya yang juga harus NVMe, itu juga termasuk mahal. Makanya USB 10 gigabit per second dan USB 20 gigabit per second sangat jarang sekali dimanfaatkan dengan maksimal, meskipun pada PC kita atau pada laptop kita sudah ada portnya. Selain yang berwarna merah tadi, terkadang USB 20 gigabit per second ini diberi port yang berwarna biru muda atau USB Type-C. Ya, memang agak membingungkan sih. Makanya untuk membedakannya, kita sekarang membahas logo kecil yang ada di sebelah port USB jika ada. Yang pertama adalah logo seperti ini. Ini biasanya sih portnya berwarna hitam atau kalau enggak warnanya putih. Ya, jika ada logo seperti ini, maka ini adalah USB 2.0. Ini biasanya dipakai cocoknya untuk keyboard atau mouse, atau mungkin sound card. Ya boleh juga sih, karena biasanya sound card kebanyakan menggunakan USB 2.0 atau audio interface juga sama ya. Kalau ada logo seperti ini memiliki huruf SS di sampingnya, ini yang menandakan bahwa ini adalah USB Super Speed. Atau ada angka 5 kadang-kadang yang seperti ini logonya ya. Ini mengindikasikan bahwa transfer speednya mencapai 5 gigabit per second. Dan warnanya sih tentu saja biasanya warna biru. Harusnya. Untuk yang lainnya saya tampilkan di sini saja ya, antara logo, speed dan warna colokannya ya saya tampilkan semuanya di sini. Nah, sekarang kita bahas warna port berdasarkan power delivery-nya. Yang pertama adalah USB yang berwarna hitam atau putih. Biasanya port ini memiliki nilai toleransi power yang paling rendah, mulai dari 150 mA, 250 mA atau 500 mA. Makanya harddisk eksternal terkadang ada yang memiliki kabel berbentuk Y. Ini ya disebabkan karena power delivery yang rendah tadi ya, dimana yang satu kabelnya dicolokin ke harddisk sudah pasti, satu lagi ke laptop, lalu yang satu lagi dicolokin ke power bank atau ke kepala charger HP supaya bisa dinyalakan, karena banyak
banyak terjadi kalau dicolokin ke laptop saja, itu tidak akan bisa menyala harddisk eksternalnya, makanya perlu power tambahan. Lalu untuk yang lain ada port yang berwarna merah, kuning atau oranye. Nah, biasanya ini menunjukkan bahwa USB tersebut memiliki power delivery yang cukup tinggi atau memiliki fitur sleep charging, di mana USB-nya terus-menerus bisa mengalirkan daya meskipun PC atau laptop sudah dimatikan. Mati di sini kalau PC bukan berarti mati dicabut ya colokan listriknya ke PLN, tapi colokannya masih dicolokin ke listriknya di PLN itu, tetapi PC-nya tidak hidup lah intinya gitu loh, shutdown lah itu namanya. Lalu ada juga port yang berwarna oranye, tidak bisa digunakan untuk mentransfer data sama sekali, alias hanya bisa digunakan untuk ngecas saja, itu juga ada ya. Setelah itu ada juga port USB yang memiliki warna ungu atau warna hijau. Ini biasanya digunakan untuk USB fast charging. Ada beberapa brand yang menggunakan warna ungu atau berwarna hijau, itu terserah mereka ya. Ya memang sih sangat membingungkan jika kita melihat power delivery USB hanya dengan melihat warnanya, karena banyak sekali pabrikan yang mewarnai port mereka sesuai keinginan mereka atau ya seniat mereka sih. Jadi alangkah baiknya lagi jika kita melihat kembali manual book dari produk yang kita beli, supaya tahu yang mana USB super speed, yang mana USB always on, dan yang mana USB yang nggak bisa dipakai untuk transfer data. Balik lagi ke masalah harddisk eksternal tadi ya, yang nggak bisa menyala jika hanya dicolokin ke laptop saja, sedangkan jika dipakai oleh laptop temen kok malah bisa. Nah, ini bisa terjadi karena setiap produk menyematkan power delivery yang berbeda-beda. Ada yang kuat dan ada yang perlu daya tambahan untuk menyalakannya. Di mana yang paling umum di sini digunakan untuk menyalakan adalah charger HP atau power bank. Pada dasarnya semua USB memiliki voltase yang sama, yaitu di 5 volt, akan tetapi memiliki ampere yang berbeda. Ada yang hanya 250 mA, ada yang 500 mA, 1 ampere, 2 ampere, dan ada yang sampai 60 ampere. Jadi, seperti yang sudah kita bahas tadi, USB specification menentukan standarisasi dari pewarnaan USB, pemasangan logo, dan power delivery dari setiap warna port USB. Akan tetapi banyak sekali pabrikan PC atau laptop yang merancang power delivery-nya sesuai keinginan mereka. Ada yang USB yang harusnya rendah power delivery-nya, tapi dia malah USB-nya memiliki power delivery yang tinggi, dan ada yang sebaliknya. Alhasil, warna dan power delivery dari port USB sudah melenceng dari standar yang sudah ditentukan. Kalau tinggi sih power delivery-nya bagus, tapi kalau rendah ya masalahnya di sana.